Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwitya Masdarul, perwakilan dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami dengan judul Muhammadiyah dalam Pergaulan Dunia Internasional. Perkenalkan, nama-nama anggota kami yang pertama adalah Muhammad Ridho Ramadhani, selanjutnya Devi Ramadhani, yang ketiga saya sendiri Dwitya Masdarul Mawahib, yang keempat Ahmad Regi Ruwandanu, yang kelima Batar Tafakur, dan yang keenam Naufal Rafizadat. Yang pertama, persoalan-persoalan dunia internasional. Ada beberapa permasalahan di Palestina menurut perspektif masyarakat Muslim Amerika. Yang pertama, masyarakat Palestina tidak dapat dikatakan konflik karena dalam masalah Palestina kurang pada tempatnya. Tapi isu itu paling mendasar, yaitu hak asasi bangsa Palestina untuk merdeka terabaikan secara sistematis. Untuk menyelesaikan konflik ini adalah kemerdekaan negara Palestina. Yang kedua, masalah ini adalah masalah keagamaan, khususnya Muslim. Masyarakat Muslim akan merasakan masalah tersebut jika memang mempunyai iman, karena hubungan kita dengan Nabi yaitu memiliki ikatan iman. Disinilah dasarnya bagi umat Islam bahwa isu Yerusalem adalah isu iman. Yang ketiga, masalah Palestina dikatakan dengan isu Amerika karena menyangkut nilai-nilai yang diakui dan dijunjung tinggi oleh Amerika. Oleh karena warga Amerika Muslim yang merupakan bagian integral dari bangsa dan negara ini sangat terusik dengan masalah Palestina. Umat Islam Amerika juga terusik sebagai bangsa Amerika karena penjajah yang masih berlangsung di bumi Palestina. Persoalan-persoalan dunia internasional. Pengakuan itu pengkhianatan. Keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah pengkhianatan yang berlipat-lipat. Pengkhianatan pertama adalah pengkhianatan kepada nilai-nilai dan konstitusi Amerika yang menjunjung tinggi keadilan universal. Pengkhianatan kedua adalah kesepakatan demi kesepakatan telah ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bertikai. Tapi tak seorang pun di antara presumiden itu yang pernah mencoba secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Maka ini adalah pengkhianatan nyata kepada para pendahulunya. Mungkin pengkhianatan terbesar dan paling berbahaya adalah pengkhianatan kepada perdamaian dunia, World Peace itu sendiri. Kita tahu dan sering mendengarkan bahwa isu Palestina Israel menjadi minimal inspirasi bagi banyak konflik di dunia. Oleh karenanya, kecerobohan dalam menyikapi konflik ini ibarat menumpahkan minyak ke dalam kobaran api yang telah lama membara. Pandangan Muhammadiyah terhadap kerjasama internasional. Muhammadiyah adalah organisasi tertua. Sejak lahir, Muhammadiyah sudah memberikan dampak yang baik bagi sektor pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Muhammadiyah juga memiliki koperasi yang bernama Baitul Tamwil Muhammadiyah atau biasa disebut dengan BTM, yang memiliki aset hampir 320 triliun, sehingga Muhammadiyah dijuluki dengan organisasi terkaya yang ada di Indonesia. Pada abad kedua, Muhammadiyah mengagendakan gerakan internasional Muhammadiyah yang bertujuan agar semangat dari ideologi Al-Ma'un bisa dirasakan oleh masyarakat di dunia. Dibuktikan dari kemampuannya, Muhammadiyah dapat mengembangkan dakwahnya hingga ke luar negeri melalui pendirian PCIM atau Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang berjumlah 23 PCIM di 5 benua yang tersebar di berbagai negara.
PCIM ini bertujuan sebagai tempat silaturahmi, sebagai mediator antara Muhammadiyah dengan baik pemerintah negara setempat, sebagai pembinaan dan pengajaran ideologi dan organisasi, sebagai kualitas dan kuantitas sifatitas Muhammadiyah, dan yang terakhir sebagai pengembangan dakwah Islam khas Muhammadiyah. Peran Muhammadiyah di kancah internasional telah memiliki kerjasama yang baik dengan berbagai kedutaan negara asing, khususnya dari Timur Tengah, dalam pendirian masjid dan penyebaran mubalik ke pelosok negeri. Muhammadiyah juga berperan aktif dalam acara internasional dalam isu perdamaian dunia dan kesejahteraan nasional. Kerjasama Muhammadiyah dengan organisasi Islam di dunia. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang cukup besar di Indonesia dan sudah memiliki nama di kancah internasional dalam berbagai hal. Organisasi ini juga terus berupaya memperluas kedua kekuatan tersebut hingga kunci global. Muhammadiyah juga memiliki jargon, yaitu Rahmatan lil Alamin. Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengatakan, fokus awal internasionalisasi sejak tahun 2011, Muhammadiyah sudah menjadi permanen konsultatif member of ECOSOC, Lembaga Sosial dan Ekonomi PBB. Muhammadiyah juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti USAID, Muslim Aid, UNICEF, Bill and Melinda Gates, Sani Tidak Egidio, Asian Muslim Charity Foundation atau yang disingkat AMCF dan sebagainya. Kerjasama Muhammadiyah dengan organisasi Islam di dunia. Dalam hubungannya dengan proses perdamaian, Muhammadiyah menjadi anggota internasional contact group untuk proses perdamaian di Filipina Selatan, penyelesaian konflik di Afrika Tengah, dan kerjasama dengan Southern Border Authority di Thailand Selatan. Terkait dengan penguatan kerjasama internasional, sejak Muktamar 2015, Muhammadiyah mengangkat ketua yang membidangi dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Muhammadiyah dan perdamaian dunia. Sebagai salah satu organisasi Islam yang cukup besar di Indonesia, Muhammadiyah banyak berperan aktif dalam diskusi dan kontribusi dalam perdamaian di beberapa negara. Selain di Filipina, dan juga sempat mengunjungi Pattani, Thailand pada 2007 dan bertemu dengan PM Thailand, Surayut Cholet di kantor Perdana Menteri Bangkok. Selain membahas situasi global dan regional di Asia Tenggara, keduanya juga membahas permasalahan pendidikan kalangan umat Islam di Thailand bagian selatan. Muhammadiyah dan CDCC lanjut juga mendukung perdamaian antara Kosovo dan Serbia. Seperti diketahui, negara ini bagian Tenggara Eropa, itu kini tengah terlibat keterangan dengan Serbia, sehingga Muhammadiyah mewakili Indonesia berupaya mendorong perdamaian di sana.